Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Jadi bertemu lagi dengan saya Ibu Mufidah di pembelajaran korespondensi. Jadi kalau sebelumnya di pertemuan sebelumnya itu kita sudah membahas mengenai komunikasi kantor. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai komunikasi telepon. Jadi untuk lebih jelasnya, ayo kita masuk ke materi hari ini. Kalau kalian ditanya apa sih itu komunikasi kantor? Apa ada dari kalian yang tahu? Jadi setelah kalian tahu mengenai pengertian dari komunikasi pekan lalu, seperti menurut Till dan Boff, yaitu komunikasi merupakan proses pertukaran informasi atau makna antara penerima dan pengirim melalui media lisan, tulisan, ataupun elektronik. Jadi kalau komunikasi telepon kira-kira apa? Jadi di sini telepon itu sebagai medianya. Jadi untuk lebih jelasnya langsung saja kita masuk ke pengertiannya ya. Jadi di slide ini kalian bisa lihat pengertian telepon, yaitu merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan suara, terutama pesan yang berbentuk percakapan. Jadi kalau komunikasi telepon sendiri merupakan telekomunikasi yang dilakukan antara dua orang atau lebih yang berhubungan secara berjauhan dengan menggunakan media telepon. Jadi di sini telepon merupakan media yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada orang yang berada di tempat yang berbeda dengan kita. Mungkin tanpa pengertian ini kalian pasti sudah tahu fungsi dari telepon itu sendiri, karena kita tidak bisa terlepas dari yang namanya telepon dan komunikasi di kehidupan kita sehari-hari. Jadi selanjutnya mengenai kelebihan dan kekurangan telepon. Jadi untuk yang pertama yaitu mengenai kelebihan telepon, yaitu yang pertama bersifat segera. Jadi jika kita ingin berkomunikasi dengan cepat dengan seseorang, telepon merupakan solusi yang tepat yang dapat dilakukan dengan cepat dan segera. Lalu yang kedua yaitu hemat waktu dan uang. Kenapa hemat waktu? Karena kita tidak perlu datang langsung bertemu dengan orang tersebut, dan juga hemat uang karena kita tidak perlu membutuhkan ongkos transportasi untuk bertemu dengan orang tersebut. Lalu yang ketiga, lebih personal dibandingkan dengan surat. Kan jika surat biasanya melalui banyak tahapan, harus dikirim dulu dan lain-lain, mungkin juga agak lama untuk memberitahukan informasi, dan biasanya informasi yang dilakukan melalui surat tidak dipahami oleh orang lain. Berbeda jika kita berbicara langsung dengan orang tersebut, sehingga sifatnya yaitu lebih personal dan yang menerima informasi kita lebih mengerti dengan informasi yang kita sampaikan. Keempat yaitu andal dan efisien. Maksudnya di sini adalah gimana kita bisa mengandalkan telepon, karena biasanya kan melalui surat seperti yang saya sebutkan tadi, biasanya kita terjadi miskomunikasi dan lebih efisien dibandingkan media komunikasi lainnya. Terus selanjutnya dapat menjalin hubungan, dimana melalui dengan telepon kita berbicara langsung dengan orang tersebut, kita bisa menjalin hubungan yang baik dengan orang yang kita telepon. Selanjutnya mendapat perhatian, dimana jika melalui telepon kita lebih bisa berbicara dengan penuh perhatian dengan orang lain dibandingkan dengan melalui surat. Kan kita tidak tahu bagaimana perhatian orang yang kita berikan surat, apakah dia mengerti apa yang kita maksud dan lain-lain. Dan juga kita bisa memberi pengertian di sini, bukan hanya perhatian, juga pengertian mengenai maksud dari apa yang ingin kita sampaikan, maksud dari informasi yang ingin kita berikan, seperti itu jika terjadi kesalahpahaman. Oke, saya harap kalian bisa mengerti untuk kelebihannya.
Selanjutnya adalah kekurangan telepon. Jadi yang pertama yaitu si penerima mungkin tidak siap. Jadi bisa saja kita menelpon pada saat misalnya jam makan siang. Otomatis si penerima telepon tidak siap mengenai apapun yang ingin kita beritahukan. Terus yang kedua yaitu tidak ada catatan atau rekaman, utamanya misalnya telepon kantor, di mana biasanya kan dia memakai telepon tidak seperti handphone yang kita bisa merekam percakapan. Biasanya telepon yang digunakan di kantor-kantor tidak memiliki fitur rekaman. Lalu selanjutnya yaitu tidak tatap muka, jadi kita tidak bisa melihat langsung orang yang kita temani berbicara. Selanjutnya dapat merusak citra. Di sini dapat merusak citra jika apa yang kita sampaikan tidak dipahami oleh orang yang menerima telepon tersebut, atau biasa mereka merasa tersinggung dengan kata-kata kita. Otomatis bisa merusak citra baik perusahaan ataupun orang. Selanjutnya yaitu mengganggu privasi, karena bisa saja mereka sedang melakukan misalnya bisa saja orang yang kita telepon sedang melakukan acara keluarga. Otomatis hal tersebut dapat mengganggu privasi orang lain, seperti itu. Jadi di sini mengenai kekurangan telepon. Jadi sebagai calon seorang sekretaris yang baik, kalian harus tahu mengenai tata cara telepon. Untuk yang pertama yaitu tata cara menerima telepon. Yaitu ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan saat menerima telepon. Yang pertama yaitu menyebutkan diri ketika mengangkat telepon. Jadi jangan biarkan telepon berdering lebih dari 3 kali. Jadi pada saat deringan kedua kalian harus sudah mengangkat teleponnya. Cara menyebutkan diri ketika menerima telepon seperti yaitu sebagai berikut. Selamat pagi, dengan Vida, sekretaris PT Karya Cemerlang. Seperti itu ya. Atau misalnya, selamat pagi PT Karya Cemerlang dengan Vida. Seperti itu. Jadi seperti itu caranya untuk mengangkat telepon, menyebutkan diri. Terus yang kedua yaitu membantu si penelpon. Jadi maksudnya di sini membantu yaitu kalian bisa tanyakan apakah ada yang bisa saya bantu, ataukah dapat saya bantu, atau kalian bisa menanyakan bapak atau ibu ingin berbicara dengan siapa, seperti itu. Terus selanjutnya yaitu menanyakan identitas si penelpon. Jadi ini yang paling penting juga. Jadi ketika kalian menerima telepon, kalian harus tahu kalian berbicara dengan siapa. Siapa yang kalian temani berbicara, dari mana, dan dengan siapa yang sedang berbicara. Jadi kalian bisa bertanya menggunakan ungkapan seperti ini. Maaf, dengan siapa saya berbicara? Ataupun kalian bisa menanyakan dan nama bapak atau ibu atau saudara kalian bisa untuk mengetahui identitasnya. Terus selanjutnya yaitu menanyakan informasi tambahan, yaitu seperti maaf, apakah keperluan bapak atau ibu atau saudara, seperti itu. Selanjutnya yaitu menjelaskan jika orang tersebut sedang tidak ada di tempat. Seperti maaf bapak atau ibu Andi sedang tidak ada di tempat, atau bisa maaf bapak atau ibu Rina sedang rapat, atau maaf bapak atau ibu Joko sedang cuti, atau maaf teleponnya sedang sibuk, apakah bapak atau ibu ingin menunggu, seperti itu. Jadi kalian harus tahu ungkapan-ungkapan apa yang bisa kalian pakai pada saat menerima telepon. Lalu selanjutnya yaitu jelaskan menawarkan tindakan alternatif apabila orang tersebut tidak ada, seperti dapatkah bapak atau ibu menelpon kembali, ataupun apakah bapak atau ibu ingin meninggalkan pesan,
Seperti itu. Jadi itu contoh ungkapan yang bisa kalian gunakan untuk menanyakan tindakan alternatif. Selanjutnya yaitu mengakhiri panggilan. Jadi untuk mengakhiri panggilan, kalian bisa sebutkan terima kasih atas teleponnya, selamat pagi, selamat beraktivitas, atau bisa kalian bisa sebutkan sampai bertemu. Seperti itu. Jadi untuk sampai bertemu itu untuk kurang formal ya. Jadi kalian cukup bisa ucapkan terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas saja, atau berdasarkan situasi yang sedang kalian hadapi. Misalnya kalau siang kalian bisa selamat siang, atau malam selamat malam, seperti itu. Jadi saya harap kalian bisa tahu bagaimana tata cara menerima telepon dengan baik. Oke? Selanjutnya yaitu jika kalian menerima panggilan telepon yang sulit. Jadi ada beberapa hal ya seperti yang harus kalian perhatikan. Jadi yang pertama yaitu jadilah pendengar yang baik. Jadi ketika orang misalnya marah-marah atau mengeluh ketika menelpon, kalian dengarkan saja apa keluhan atau apapun yang mereka tumpahkan di dalam telepon tersebut. Terus yang kedua yaitu jangan menerima komplain kepada instansi atau perusahaan secara pribadi. Jadi kalian harus tetap menggunakan nama perusahaan, misalnya dengan telepon perusahaan. Jangan terima dengan telepon pribadi kalian. Kalian harus menerima komplain ataupun misalnya kritikan dari pelanggan atau customer ataupun siapapun itu dengan atas nama perusahaan, jangan atas nama pribadi. Selanjutnya yaitu jangan terpancing emosi dan tetaplah tenang dan seobjektif mungkin. Jadi di sini ketika kalian menerima telepon yang sulit, baik itu mereka kritikannya pedas ataupun dengan marah-marah, kalian harus tetap dalam posisi yang tenang dan juga tetap berakal sehat ketika meladeni telepon tersebut. Lalu selanjutnya biarkan orang tersebut menumpahkan segala kekesalannya sebelum menanggapinya. Jadi sebelum menanggapi telepon tersebut, kalian harus mendengarkan dengan baik, dengan tenang sebelum kalian menanggapi keluhan maupun misalnya emosi dari si penelpon tadi. Jadi selanjutnya yaitu nyatakan kembali keluhan atau kemarahan tersebut dengan menggunakan kata-kata sendiri untuk memperjelas masalah tersebut dan mendapat konfirmasi dari si penelpon. Jadi di sini ketika menelpon memang kita harus menyatakan kembali informasi yang mereka sampaikan agar mereka merasa puas dengan apa yang kita berikan, dengan apa yang misalnya kita dengan pelayanan telepon kita. Jadi mereka tahu bahwa kita menanggapi dengan baik dan mendengarkan dengan baik keluhan maupun kemarahan mereka. Jadi mereka merasa diperhatikan. Bisa jadi dengan kita menjadi pendengar yang baik, mereka merasa tenang dan merasa tidak enak sendiri dengan kemarahan dan kritikan yang tadi. Terus selanjutnya jangan menawarkan atau menyetujui sesuatu yang tidak kamu berwenang di dalamnya. Jadi sebelum menyetujui atau menawarkan sesuatu, kalian harus meminta persetujuan dari seseorang yang berwenang terlebih dahulu, baik itu kepala bagian maupun atasan kalian di tempat kerja. Jadi kalian tidak bisa semerta-merta mengiyakan atau menidakkan sesuatu, harus melalui sebuah prosedur dulu. Untuk itu kalian harus misalnya meminta telepon si penelpon yang kritik atau marah tadi, agar misalnya kita sampaikan dulu keluhannya kepada atasan dan nanti kita konfirmasi solusi apa yang baik diberikan. Kalau misalnya memang solusinya butuh saran dari atasan ataupun kepala bagian, seperti itu ya. Jadi yang kedua yaitu menyeleksi telepon masuk. Jadi di tempat kerja ataupun di kantor, kamu mungkin diminta untuk menyeleksi panggilan masuk. Misalnya atasan memintamu untuk menyeleksi semua panggilan yang berasal dari wiraniaga ataupun telemarketer. Jadi wiraniaga atau telemarketer itu seperti staff marketing misalnya,
yang menawarkan cicilan mobil, yang menawarkan pinjaman dari bank seperti itu. Jadi kamu harus menginformasikan kepada si penelpon bahwa kamu akan menyampaikan pesan, akan tetapi tidak berjanji akan membalas teleponnya. Karena biasanya telepon seperti itu bersifat mengganggu kegiatan pimpinan. Inilah tadi yang seperti saya bilang, kekurangan telepon yaitu mengganggu privasi. Karena biasanya mereka menelpon di jam-jam yang sibuk misalnya, ataupun di jam-jam pribadi misalnya. Jadi kalian harus pintar-pintar bagaimana caranya untuk menyeleksi panggilan telepon untuk pimpinan seperti itu. Jadi selanjutnya yang ketiga yaitu mengenai membuat panggilan telepon. Jadi panggilan telepon yang efektif memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu tujuan yang jelas. Jadi mengapa kalian membuat panggilan telepon? Jadi kalian harus tahu tujuannya kalian apa untuk menelpon. Terus yang kedua yaitu informasi yang lengkap. Apakah kamu memiliki semua informasi yang diperlukan atau tidak? Jadi sebelum kamu menelpon, kamu harus sudah tahu semua informasi yang ingin kamu sampaikan. Jangan sampai ketika kamu menelpon, kamu tidak tahu apa yang ingin kamu sampaikan. Jadi harus kamu persiapkan dulu apa-apa yang ingin kamu sampaikan, baru mulai panggilan telepon. Selanjutnya yaitu strategi yang jelas, yaitu apakah kamu memiliki pendekatan dan tindak lanjut. Kan biasanya ketika kalian menelpon, kalian tidak bisa memprediksi bagaimana tanggapan dari si penerima telepon. Jadi itulah mengapa kalian harus memiliki strategi yang jelas ketika misalnya terjadi hal-hal di luar dari ekspektasi kalian atau di luar dari prediksi atau harapan kalian. Jadi harus ada strategi bagaimana cara pendekatan di dalam telepon. Jadi selanjutnya yaitu mengenai tata cara bertelepon dengan baik adalah sebagai berikut. Jadi yang pertama yaitu kalian harus memberikan salam seperti selamat pagi, siang, atau sore berdasarkan kondisi kalian menelpon. Terus bisa halo untuk sesuatu yang informal, assalamualaikum jika misalnya kantornya adalah kantor yang muslim. Terus selanjutnya yang kedua yaitu menyebutkan diri. Jadi saya sekretaris PT Karya Cemerlang Mufidah Yasra, seperti itu. Jadi kalian harus menyebutkan identitas, menyebutkan diri, atau ini sekretaris PT Karya Cemerlang Mufidah Yasra, atau di sini sekretaris PT Karya Cemerlang Mufidah, seperti itu ya. Jadi selanjutnya yaitu minta berbicara. Jadi ketika kalian ingin meminta berbicara dengan seseorang di telepon, kalian bisa menggunakan ungkapan-ungkapan sebagai berikut, yaitu dapatkah saya berbicara dengan Bapak Anto misalnya, ataupun dapatkah saya dihubungkan atau disambungkan dengan Bapak Andi, seperti itu ya, untuk minta bicara. Selanjutnya yaitu memberikan informasi tambahan, misalnya ini menyangkut mengenai pertemuan yang diadakan pekan lalu contohnya, ataupun ini tentang janji makan siang yang akan dilaksanakan pada hari bla bla bla, seperti itu. Jadi seperti itu ya untuk informasi tambahan. Selanjutnya yaitu mengenai meninggalkan pesan, misalnya beberapa ungkapan yang bisa kalian gunakan yaitu dapatkah Bapak atau Ibu menyampaikan pesan kepada Bapak Andi, ataukah yang kedua itu dapatkah Bapak atau Ibu meminta Bapak Anto untuk menelpon saya kembali, ataukah dapatkah Bapak atau Ibu menyampaikan saya akan menelpon kembali, seperti itu ya untuk meninggalkan pesan. Selanjutnya yaitu mengucapkan terima kasih, yaitu terima kasih atas informasinya, ataupun terima kasih atas bantuannya, ataupun bisa terima kasih banyak, seperti itu.
Terus selanjutnya yaitu mengakhiri panggilan telepon. Kalian bisa ucapkan sampai bertemu ataupun assalamualaikum, ataupun juga selamat pagi, selamat beraktivitas, seperti itu ya. Jadi itu tadi ya, bagaimana cara membuat panggilan telepon yang baik. Jadi selanjutnya adalah saat membuat panggilan telepon yang sulit. Jadi ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan juga ya saat membuat panggilan telepon yang sulit. Jadi yang pertama, sebelum menelpon kalian harus menentukan sasaran yang ingin dicapai dari panggilan telepon. Karena seperti yang saya sebutkan tadi, karena panggilan telepon ini sulit, jadi kalian harus sudah menentukan tahu tujuan kalian untuk menelpon. Terus yang kedua, periksa informasi dan pastikan semua sudah lengkap. Jadi sebelum menelpon kalian harus memastikan informasi apa yang kalian ingin sampaikan. Jangan sampai ada informasi yang kalian lupa. Selanjutnya yaitu langsung utarakan pokok pembicaraan. Jadi jangan bertele-tele ketika kalian menelpon. Kalian harus to the point pada pokok pembicaraan yang ingin kalian sampaikan. Terus selanjutnya yaitu bersikaplah tegas. Jadi kalian harus menelpon dengan tegas. Tegas ya, bukan marah-marah. Jadi tegas, menyampaikan sesuatu dengan cara yang baik, tetapi tetap tegas dengan memperhatikan kesopanannya. Terus yang terakhir, jangan emosional dan tetap tegas. Kalau misalnya seperti saya bilang tadi, karena panggilan telepon ini sulit, jadi mungkin saja karena orang yang kita hubungi sering kritik ataupun sering marah-marah, jadi kalian jangan membalasnya dengan emosional juga. Kalian tetap harus menjaga kesopanan, akan tetapi tetap tegas mengenai informasi yang kalian sampaikan. Jadi kalian harus tetap tenang, jangan terpancing emosi. Kalau misalnya si penerima telepon tersebut emosi, kalian harus tetap tenang. Kalian harus berpikiran yang sehat ketika melakukan panggilan telepon tersebut. Jadi selanjutnya itu mengenai hambatan bertelepon. Jadi ada beberapa faktor yang menjadi penghambat ketika kita menelpon. Jadi untuk yang pertama yaitu alat, biasanya suara berisik, timbul tenggelam, mengecil, tidak terdengar suara nada, kontak nada sambung tidak terdengar, atau sambungan putus-putus. Biasanya itu disebabkan oleh sinyalnya, atau misalnya handphone ataupun teleponnya sedang rusak seperti itu, atau sedang bermasalah. Selanjutnya yaitu pengguna telepon. Untuk pengguna telepon sendiri yaitu orang yang kalian telepon bersikap kurang baik. Itu biasa yang menjadi faktor penghambat ketika kalian bertelepon. Jadi selanjutnya yaitu mencatat pesan telepon. Jadi sebagai seorang sekretaris yang baik, kalian baik melakukan panggilan telepon ataupun menerima telepon, kalian harus mencatat pesan-pesan yang ingin disampaikan ataupun pesan-pesan yang disampaikan kepada kalian. Jadi ada yang namanya block note ataupun cakaran yang bisa kalian gunakan ketika menerima telepon ataupun ingin menelpon. Jadi di situ kalian bisa mencatat hal-hal yang penting. Terus yang kedua ada dibilang lembar pesan telepon atau LPT. Jadi di situ biasanya kita mencatat mengenai isi pesan yang disampaikan oleh si penelpon. Jadi ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan ketika mencatat telepon, yaitu mencatat pesannya. Yaitu yang pertama yaitu mencatat waktu, tanggal, nama penelpon, nama perusahaan, nomor telepon, isi pesan untuk pimpinan, dan tanda tangan si penerima telepon. Penerima telepon ini kamu ya sebagai sekretaris. Terus yang kedua yaitu memindahkan segera ke lembar pesan telepon. Seperti yang saya sebutkan tadi, ketika kalian menerima panggilan, kalian harus memindahkan, kan itu tadi dicatat di blok note, kalian harus memindahkannya dengan segera ke lembar pesan telepon. Lalu selanjutnya yaitu meletakkan pesan telepon di atas meja orang yang dituju. Jadi kalian harus meletakkan lembar pesan telepon di atas mejanya orang yang kalian
setuju. Terus yang terakhir yaitu meletakkan lembar pesan telepon pada tempatnya kembali. Jadi setelah dilihat oleh orang yang dituju, kalian harus mengambil lembar pesan tersebut dan meletakkannya pada tempatnya kembali, seperti misalnya di arsip dan lain-lain. Jadi yang terakhir yaitu cara mencatat isi pesan. Jadi ada beberapa cara ya yang harus kalian perhatikan ketika mencatat isi pesan. Yang pertama yaitu jika pesan yang disampaikan panjang, tulislah inti atau pokok pembicaraan. Jadi intinya saja yang kalian catat. Kalian tidak perlu mencatat semua informasi yang disampaikan. Jadi yang penting-penting saja. Terus yang kedua, diulangi kembali pesan atau konfirmasi garis besarnya saja supaya terhindar dari kesalahan. Jadi ketika kalian menerima telepon dan terdapat pesan di dalamnya, kalian harus mengonfirmasi kembali terkait pesan tersebut. Karena jangan sampai kita melakukan kesalahan ketika mencatat pesan tersebut. Jadi jika kita melakukan kesalahan, kan kita bisa konfirmasi kembali supaya orang yang menelpon dapat mengoreksi jika kita salah mencatat mengenai pesan telepon. Dan yang selanjutnya yaitu pesan yang dibuat berupa bagan agar lebih praktis. Jadi kalian harus mencatat, membuat bagannya supaya lebih praktis di blok note tadi. Terus ketika kalian memindahkannya ke LPT atau lembar pesan telepon, kalian mencatatnya informasi dengan to the point. Seperti itu ya. Oke, jadi itu tadi ya mengenai materi komunikasi kantor. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih bagi kalian yang sudah memperhatikan materi hari ini. Stay healthy dan tetap menerapkan protokol kesehatan dan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Semoga kalian tetap sehat di rumah dan semoga pandemi ini segera berakhir supaya kita dapat bersekolah dan bertatap muka, sehingga kalian bisa lebih memahami apa yang saya sampaikan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.